Biden terus mengatakan selama yang dibutuhkan, selama yang dibutuhkan. Semua itu berarti sampai Anda kehabisan orang Ukraina. Sangat tragis apa yang terjadi. Biden adalah presiden yang benar-benar tidak kompeten. Saya minta maaf untuk mengatakannya. Tapi saya tidak mengatakannya dengan niat buruk. Saya mengatakannya berdasarkan pengalaman, karena apa yang akan terjadi bisa diprediksi. Dan mereka tidak bisa memahami jalan diplomatik. Good evening. My name is Lasha Kasradze. Selamat malam. Nama saya Lasha Kasradze, di jaringan televisi Medi. Hari ini, kami memiliki sesi yang sangat istimewa dengan Profesor Jeffrey D. Sachs. Anda adalah pendukung besar kebijakan luar negeri yang terkendali dan realistis. Apakah Anda mengikuti peristiwa terbaru di Georgia dan wilayah tersebut? Dan apa pendapat Anda tentang hal itu? Tentu saja saya telah mengikuti peristiwa-peristiwa ini dengan banyak kekhawatiran. Peristiwa-peristiwa seni rumit di seluruh Kaukasus Selatan, tidak hanya di Georgia, tetapi juga dan Azerbaijan. Kebetulan saya berada di sekitar Azerbaijan untuk konferensi iklim Baku beberapa minggu yang lalu, dan juga di Yerevan. Jadi saya baru-baru ini berada di sana, dan tentu aja saya mendengarkan yang luar biasa di Tbilisi beberapa tahun yang lalu, dan melihat Georgia. Negara timnya nomor ketiga di Kaukasus Selatan. Dan ada 3 kekuatan besar di sekitar mereka, yaitu Rusia, Turki, dan Iran. Jadi ini adalah kira-kira yang rumit. Tetapi pandangan saya yang sangat kuat adalah bahwa ketiga negara di Kaukasus benar-benar perlu bekerja sama. Lihat, Georgia adalah penyintas selama ribuan tahun, begitu juga dengan Armenia. Dan di ruang yang sempit ini, meskipun ada banyak konflik dan perang terbuka, memang antara Armenia dan Azerbaijan misalnya, ketiganya berada dalam situasi yang rapuh dan mereka perlu bekerja sama untuk keamanan bersama mereka. Dan kemudian pandangan saya adalah bahwa dengan 3 kekuatan yang jauh lebih besar di sekitarnya, Rusia yang paling kuat, tetapi juga Iran tidak bisa dianggap remeh, dan Turki juga tidak bisa dianggap remeh. Saya pikir ada kepentingan bersama dari kekuatan besar di wilayah ini untuk ketenangan, untuk perdamaian, untuk pembangunan ekonomi, untuk koridor utara selatan dan timur barat yang terkenal. Dan saya suka idenya. Saya harap ini tidak naif, tetapi saya menyebutnya 3+3. 3 negara Kaukasus Selatan dan 3 kekuatan besar di sekitarnya benar-benar memiliki dialog normal yang berkelanjutan dan program investasi bersama, strategi pembangunan berkelanjutan, dan cara praktis ke depan. Saya pikir kekuatan luar, Amerika Serikat dan Eropa, harus berhati-hati agar tidak mengacaukan keadaan. Dan saya sering khawatir tentang apa yang dilakukan Amerika Serikat. Jadi, saya adalah orang bersyarat as a kilap zemi Amerika Serikat selama beberapa dekade. Kami cenderung mengal cenderung tanpa bab pengetahuan lokal, pemerintah kepercayaan. As I view it, that Brogan's tide used to swallow the year in Gorigi. Without much care for the smaller countries, I told my Ukrainian counterpart. Saya mengatakan kepada rekan-rekan Ukraina saya bertahun-tahun yang lalu, berhati-hatilah. Jangan jatuh ke dalam perangkap AS yang mengatakan, oh, Anda akan berpihak pada AS dan semuanya akan baik-baik saja. Jangan menjadi medan pertempuran. Jangan bermain permainan geopolitik AS karena Anda akan berakhir di tengah dan Anda tidak ingin berada di tengah. Faktanya, saya memperingatkan mereka dengan sangat jelas. Pesan saya adalah, jangan menjadi Afghanistan di Eropa. Dan sayangnya, mereka melakukannya. Mereka berkata, oh, kami akan bergabung dengan NATO. Ini sangat naif. Sangat naif dari pihak Ukraina. Bagaimana Anda bisa bergabung dengan NATO dan berharap untuk damai? Rusia benar-benar menentang Amerika Serikat yang memiliki militernya di perbatasan dengan Ukraina. Sangat bisa dimengerti. Dengan kata lain, kita harus berpikir dari semua arah. Dan kita mengambil pandangan holistik agar kita tidak memprovokasi yang berinji. So that we don't provoke and stir up war. And so this is all to say that
Jadi semua ini untuk mengatakan bahwa Kaukasus Selatan adalah bagian dunia yang menakjubkan. Pertama-tama, daerah ini memiliki sejarah yang sangat kaya di seluruh planet. Setiap kekaisaran yang bisa dibayangkan telah melintasi wilayah ini. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun orang-orang Georgia, orang-orang Armenia, etnis Turki di Azerbaijan, orang Azeri, mereka bertahan. Mereka telah bertahan sangat lama. Dan kita tidak ingin kekaisaran melintasi wilayah ini kecuali mungkin untuk mengirimkan beberapa barang atau serat optik atau pariwisata lainnya, yang semuanya akan sangat baik. Tetapi kita harus mengakhiri perang di wilayah ini. Dan kita semua harus menerapkan keinginan dan kebijakan diplomasi, kehati-hatian, dan pengendalian diri, agar tidak menciptakan kekacauan baru. So as not to create just another upheaval. Yes, I couldn't agree with you more personally. Ya, saya sangat setuju dengan Anda secara pribadi. Dan saya yakin siapapun yang mendengarkan kita, kemungkinan besar akan berbagi nasihat bijak Anda. Georgia adalah negara kecil, seperti yang Anda tahu, dengan 3,7, 3,8 juta orang. Dan kami telah mendapatkan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Barat, dari Uni Eropa, dari Amerika Serikat tentu saja. Menurut saya, kita bisa menjadi mercusuar kebebasan kapanpun sesuai dengan konsensus Washington. Pendirian neokonservatif, neoliberal, deep state blob, apapun sebutannya. Ada begitu banyak frasa untuk hal-hal ini saat ini. Dan mercusuar kebebasan yang sama, ketika sebenarnya lebih demokratis, dapat dikritik sebagai pro-Rusia, sebagai kurang demokratis. Padahal kenyataannya, Georgia saat ini tidak pernah menjadi demokrasi yang sempurna. Ini bukan demokrasi yang terkonsolidasi. Mari kita jujur di sini. Democracy, it's not a consolidated democracy, let's be honest here, but it has come a long way from the beacon of Namun, liberty. itu telah menempuh perjalanan panjang dari mercusuar kebebasan, seperti yang dikenal di bawah pemerintahan George W. Bush dan program agenda kebebasan, seperti yang Anda, saya yakin sangat jelas ingat. Namun hari ini, kita melihat tekanan langsung dari Brussels, dari Washington, dengan tuduhan bahwa pemerintah ini tidak demokratis, bahwa ia membelakangi Barat dan bergerak menuju Rusia. Apa yang seharusnya terjadi di sini? Apa yang Anda pikir sedang terjadi? Dan apakah Anda pikir ini adalah bagian dari tradisi kebijakan luar negeri kolektif Barat, tradisional, dan khususnya Amerika Serikat, untuk berubah-ubah seperti ini? Dan tidak hanya membingungkan semua orang, tetapi mungkin bahkan mengorbankan kedaulatan Georgia sendiri. Seperti yang hampir kita lihat terjadi pada tahun 2008, sebagai akibat dari narasi semacam itu, dan mengubah tujuan sesuai keinginan mereka dalam merancang kebijakan luar negeri mereka terhadap wilayah tersebut. Kind of principle in crafting their foreign policy towards the region. Well, I think it's important for people to understand that Nah, menurut saya penting bagi orang-orang untuk memahami bahwa Washington tidak memiliki pengetahuan tentang Georgia dan tidak peduli tentang Georgia. Georgia adalah sebuah bidak di papan catur, dan ini adalah permainan antara Amerika Serikat dan Rusia. Faktanya, salah satu ahli strategi terkemuka kita, Zbigniew Brzezinski, yang merupakan seorang geopolitikus terkenal pada tahun 1990-an, menulis sebuah buku berjudul The Grand Chessboard, di mana Te pada dasarnya menggambarkan dunia sebagai sebuah permainan kekuatan besar. Saran kuat saya adalah, jika Anda ingin bermain gini teori sebenarnya, kehidupan nyata. Ketika saya masih muda, kami biasa bermain game yang disebut Risk. Tujuannya adalah untuk menempatkan bidak Anda di setiap bagian dunia. on every part of the world. But unfortunately, American strategists Tapi sayangnya, para ahli strategi Amerika bermain-main dengan negara lain, dan mereka bertindak seolah-olah ini adalah permainan, tetapi mereka meninggal banyak kekacauan dan bahkan tragedi. Biarkan saya memberi Anda contoh. Seluruh pertanyaan tentang Georgia bergabung dengan NATO tidak ada hubungannya Georgia. Ini sepenuhnya berkaitan dengan pandangan AS terhadap Rusia. Idenya bukan tentang perlindungan Georgia. Ide yang sudah ada sejak 30 tahun lalu adalah untuk mengepung Rusia di wilayah Laut Hitam. Dan ide ini omong-omong sudah ada sejak 170 tahun lalu, karena ini adalah ide dari kerajaan Inggris, yang menurut pengalaman saya adalah yang paling sinis dari semua orang di dunia.
Jadi jika orang Amerika buruk, orang Inggris bahkan lebih buruk karena mereka adalah kekaisaran dunia untuk waktu yang lebih lama. Because they were the world empire for even longer. And in the 1850s, Dan pada tahun 1910-an, ide mereka yang dipimpin oleh Lord Palmerston dan dia mengajak tetangganya, Napoleon, untuk bergabung dengannya, adalah untuk mendorong Rusia keluar dari Laut Hitam. Sekarang ingatlah, armada Rusia sejak zaman Catherine yang Agung berada di Sevastopol. Itu didirikan pada tahun 1793. Tetapi Lord Palmerston berpikir bahwa Inggris sebagai penguasa angkatan laut dapat mengalahkan armada tersebut dan mengusir Rusia dari Laut Hitam, dan dengan demikian menjadikan Rusia negara kelas 3. Sekarang, mengapa Inggris ingin melakukan itu? Nah, mereka ingin menguasai dunia, dan khususnya mereka takut bahwa Rusia akan bersaing dengan Inggris bahkan di Asia Tengah dan di India. Itu adalah semacam ide gila. And in India, it was a kind of mad idea. But when you're trying to rule the world, each piece of... Tetapi ketika Anda mencoba menguasai dunia, setiap bagian dari teka-teki atau setiap tempat di papan catur terlihat strategis bagi Anda. Dan Lord Palmerston yang sebenarnya tidak peduli dengan Kaukasus, justru ingin melanjutkan dan berperang dalam Perang Crimea di Kaukasus. Ini kembali Strauss 70 tahun 90-an. Dan Amerika Serikat adalah murid dari Inggris. Dan AS, dengan kebijakan Zbigniew Brzezinski, mengikuti model Palmerston dan mengepung Rusia, serta menjadikan Rusia negara kelas 3. Dia bahkan menjelaskan ini dalam bukunya The Grand Chessboard. Dia bahkan mengatakan dalam satu bab panjang, Rusia tidak bisa melawan, terlalu lemah untuk melawan ini. Jadi ini juga semacam perjudian. So it was a kind of gamble also. We can push NATO and there's nothing Russia can do. Kita bisa mendorong NATO dan tidak ada yang bisa dilakukan Rusia. Sekarang, saya harus menceritakan sebuah kisah. Pada tahun 2008, di Bucharest, pada pertemuan puncak NATO, George Bush Jr. menuntut agar NATO berkomitmen untuk memasukkan Ukraina dan Georgia. Para pemimpin Eropa saat itu, terutama Angela Merkel dan Nicolas Sarkozy, tahu bahwa ini sangat berbahaya. Ini adalah provokasi total terhadap garis merah Rusia. Jadi mereka mencoba menghentikannya di Bucharest. Tapi Anda tahu, NATO bukanlah aliansi. NATO adalah Amerika Serikat, dengan Eropa yang sangat lemah di sampingnya. Dan kemudian George Bush menegaskan pendiriannya dan bersikeras, dan mereka setuju bahwa Georgia dan Ukraina akan menjadi bagian dari NATO. Orang-orang Eropa mengatakan ini hingga hari ini, dan AS juga mengatakan ini. Rusia mengatakan adalah garis merah. Tidak ada cara kami akan membiarkan ini terjadi. Sekarang pada musim semi 2008, setelah Bucharest, Mikhail Saakashvili datang ke kota New York dan dia datang ke tempat yang disebut Dewan Hubungan Luar Negeri, yang merupakan semacam pusat pendirian kami. Saya kebetulan menjadi anggota dari itu bersama ribuan orang lainnya, tetapi saya kebetulan menjadi anggota. Jadi saya mendapat undangan untuk datang mendengarkan Saakashvili berbicara. Dan saya berpikir saya penasaran. Saya akan pergi mencari tahu dan itu tepat di seberang taman dari tempat saya tinggal dari Central Park. Jadi saya berjalan ke sisi timur dan masuk. Dan kemudian Saakashvili memberikan pidato dan dia berkata, Georgia berada di tengah-tengah Eropa. Georgia adalah negara Eropa. Georgia is a European country. Georgia will join NATO. Georgia akan bergabung dengan NATO. Georgia adalah anggota inti dari Uni Eropa. Saya harus memberitahu Anda, mengetahui sedikit geografi dan mengetahui sedikit politik. Saya keluar dan menelepon istri saya di ponsel dan saya berkata, orang ini gila. Orang ini akan menghancurkan negaranya. Anda tahu, saya juga harus mengatakan bahwa setiap kali dia mengatakan ini, Georgia berada di tengah-tengah Eropa. Semua orang bertepuk tangan di Dewan Hubungan Luar Negeri. Oh, mereka sangat senang. Dan dia berkata, kita akan bergabung dengan NATO. Oh, mereka sangat senang. Dan saya tahu ini adalah pembicaraan yang sembrono. Ini adalah provokasi yang lengkap. Dan beberapa minggu kemudian datanglah perang dan itu adalah bencana, tetapi sepenuhnya dapat diprediksi dan didorong oleh Amerika Serikat. And egged on by the United States.
Because Saakashvili, Karena Saakashvili seorang dewasa seharusnya duduk bersamanya dan berkata, jangan bicara seperti ini. Ini berbahaya bagimu, ini sembrono bagimu, hati-hati, bijaksanalah. Kamu tahu, jangan memprovokasi tetanggamu yang kuat di utara, Amerika Serikat tetanggamu. Amerika Serikat berada ribuan mil jauhnya. Kamu punya tetangga tepat di sebelah, hati-hati. Tapi tidak ada yang memberitahunya itu. Yang mereka lakukan hanyalah memberinya tepuk tangan besar. Oh, betapa hebatnya, tapi Amerika Serikat tidak bisa menyelamatkan Georgia dari dirinya sendiri atau dari tetangganya yang bersebelahan. Kamu butuh kebijaksanaan. Kamu butuh kehati-hatian. Kamu butuh diplomasi normal, bukan keberanian yang mengatakan kita adalah NATO, dan kita bisa melakukan apa yang kita mau. Dan ini sayangnya sudah jelas bagi saya sejak tahun 2008. Dan hasilnya sangat buruk. The results were terrible, and they showed up just a few weeks after. Dan mereka muncul hanya beberapa minggu setelah itu. Dia datang ke Dewan Hubungan Luar Negeri. Jadi ada banyak hal yang cukup bisa dimengerti tentang ini. Dan negara-negara seperti Georgia, negara-negara seperti Armenia, Azerbaijan, Anda harus melihat peta dan melihat lingkungan sekitarnya. Dan kecuali Anda bergerak, Anda sebaiknya realistis dan cerdas. Itu tidak berarti menyerahkan kebangsaan seseorang. Sama sekali tidak. Itu hanya berarti bersikap bijaksana dan cerdas. Dan ada ungkapan lama dari Henry Kissinger yang merupakan seorang realis. Dan dia terkenal menjadi musuh Amerika Serikat itu berbahaya, tetapi menjadi teman itu fatal. But to be a friend is fatal. And what he meant was, the US tells you we love you. Dan maksudnya adalah AS mengatakan mereka mencintaimu, tetapi AS sama sekali tidak peduli. Mereka bahkan tidak tahu di mana Atlanta, Georgia. Georgia kita sendiri, apalagi di mana Tbilisi, Georgia. Jujur saya mengatakan yang sebenarnya. Jadi Anda harus sangat-sangat berhati-hati. Saya tidak mengatakan menyerah, kalah, menyerah. Tidak, hanya bersikap bijaksana dengan tetangga sebelah. Bersikap ramah. Sama dengan Turki, sama dengan Iran. Banyak kebencian dan berpikir Brussels akan menyelamatkanmu. Ayolah, ini konyol. Atau bawa Washington yang berjarak 3.000 mil lagi. Ayolah, kita harus realistis. Dan itulah yang saya coba sampaikan kepada orang-orang Ukraina. Mereka tidak mau mendengarkan saya. Anda tahu, karena mereka mendengar janji manis dari Washington. Kami mendukung Anda selama yang dibutuhkan. Nah, mereka hanya terbunuh di medan perang. Apa artinya? Selama yang dibutuhkan, sampai Anda benar-benar kehabisan setiap orang Ukraina. Dan mereka telah kehilangan ratusan ribu orang karena mereka mendengarkan apa yang bisa saya katakan kepada mereka adalah perilaku yang benar-benar ceroboh. Satu hal yang seharusnya dikatakan Ukraina sejak awal adalah, jangan dorong NATO ke sini, tolong. Kami tidak ingin mengganggu apapun. Kami sudah tenang, tidak ada yang menyerang kami, jangan memprovokasi apapun. Dan itu akan tetap tenang. Ya, dunia yang beradab tidak bisa lebih setuju dengan Anda. Itu termasuk Georgia. Kami hanya memiliki beberapa menit tambahan yang diberikan. Hanya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana menurut Anda? Di mana Anda membayangkan perang Ukraina? Bagaimana menurut Anda itu akan berakhir? Dan apa dampak dari hasilnya? Apapun hasilnya, jika itu akan berubah menjadi konflik beku atau apapun. Tapi apa yang Anda pikirkan tentang implikasinya di Kaukasus Selatan, khususnya di Georgia? Saya pikir itu bisa berakhir. Itu perlu berakhir. Kapan saja itu bisa berakhir. Cara yang tepat untuk mengakhirinya adalah jika Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dan bahwa Rusia harus berhenti berperang atas dasar itu. Dan itulah kesepakatan dasarnya, bahwa Amerika Serikat mengakui bahwa itu adalah ide buruk untuk mencoba memperluas NATO, karena itu melewati batas merah Rusia, yang merupakan batas merah yang dapat dimengerti omong-omong, karena Rusia tidak ingin militer AS berada di perbatasannya. Dan untuk banyak alasan yang dapat dibenarkan, saya bisa katakan, saya tidak ingin Rusia di perbatasan kita, sejujurnya. Saya pikir kekuatan besar harus menjauh satu sama lain.
Ini adalah poin pertama. Jadi begitulah perang akan berakhir. So that's how the war is going to end. I think in the end, Saya pikir pada akhirnya jika ini berjalan dengan cara yang dinegosiasikan, bukan konflik beku, tetapi cara yang dinegosiasikan, yang seharusnya terjadi adalah tidak ada perluasan NATO, penghentian pertempuran Rusia, dan jaminan keamanan internasional untuk Ukraina di Dewan Keamanan PBB. Akan ada konsesi tanah karena pasti Rusia tidak akan meninggalkan Crimea. Ini sudah pasti. Tetapi saya tidak berpikir mereka akan meninggalkan apa yang telah mereka dapatkan di Donbas atau Zaporizhia dan Kherson, 4 oblast yang dipertaruhkan. Bagaimana penyelesaian teritorial akhir dibuat, saya tidak tahu. Itu adalah bagian dari keseluruhan paket negosiasi. Tetapi paket tersebut akan mencakup netralitas, penghentian perluasan NATO, jaminan keamanan untuk Ukraina, penyesuaian teritorial dalam beberapa bentuk, dan akhirnya penghentian sanksi terhadap Rusia dan normalisasi hubungan, baik ekonomi maupun politik dengan Rusia. of relations, economic and political, with Russia. That's what I would like to see. Itulah yang ingin saya lihat. Itu sudah dalam jangkauan. Inilah cara perang ini harus diakhiri. Perang ini seharusnya tidak pernah dimulai. Jika mereka mendengarkan saya di Gedung Putih, perang ini tidak akan dimulai. Karena saya mengatakan bagaimana menghindari perang, bagaimana menghentikan perang segera setelah dimulai. Dan penting untuk diingat bahwa bahkan pada Maret 2022, Rusia dan Ukraina setuju pada prinsip-prinsip tanpa Ukraina menyerahkan Donbas. Omong-omong, yang diminta Rusia pada Maret 2022 adalah agar perjanjian Minsk dikonfirmasi yang memberikan otonomi kepada Donbas, bukan wilayah kepada Rusia, otonomi kepada Donbas. Dan saya mengatakan ambil kesepakatan itu. Dan Amerika Serikat memblokir kesepakatan itu. Sekarang situasinya jauh lebih buruk bagi Ukraina. Omong-omong, saya menulis sebuah artikel pada musim semi 2022 yang mengatakan, ambil kesepakatan itu. Ini hanya akan menjadi lebih buruk bagi Anda. Dan setiap kata yang saya tulis saat itu, 2,5 tahun lalu, saya akan tetap mendukungnya sekarang. Bukan karena saya memiliki bola kristal. Itu hanya jelas apa yang akan terjadi. Apakah Ukraina benar-benar akan mengalahkan Rusia? Anda bercanda? Tidak mungkin. Jadi itu jelas. Ambil kesepakatan itu. Tapi mereka tidak melakukannya karena Amerika Serikat, Biden terus mengatakan, selama yang dibutuhkan, selama yang dibutuhkan. Semua itu berarti sampai Anda kehabisan orang Ukraina. Sangat tragis apa yang terjadi. Biden adalah presiden yang benar-benar tidak kompeten. Saya minta maaf untuk mengatakannya. Tapi saya tidak mengatakannya dengan niat buruk. Saya mengatakannya berdasarkan pengalaman. Karena itu bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Dan mereka hanya tidak bisa memahami jalan diplomatik. Ya, memang disayangkan. Kita bisa menyebutnya sebagai negara dalam negara. Kita bisa menyebutnya sebagai negara neokonservatif, neoliberalisme, obsesi, fanatisme, bagaimanapun Anda ingin menyebutnya. Tapi ini sudah berlangsung lama. Maksud saya, ini adalah bagian dari, dan setiap negara, saya pikir John Mearsheimer telah mengatakan itu berkali-kali sebelumnya. Setiap negara memiliki negara dalam negara sendiri. Dan itu bisa dimengerti dalam beberapa hal. Tetapi seramba ambentni berbisnis, karofyus di mahanet seluruh planet, betul. And mari mungkin tertentu Maret, komunike Istanbul. Benar. Ya, itu Chani. Yes, that's what it was. Exactly. I flew to Turkey. Tepat sekali. Saya terbang ke Turki untuk berbicara dengan para mediator tentang hal itu. Saya mempelajari detailnya. Ini adalah kesepakatan yang seharusnya bisa dicapai dan mengakhiri perang hanya beberapa hari setelah operasi militer khusus dimulai. Namun, mereka diberitahu oleh Amerika Serikat dan kemudian oleh Inggris, jangan terima, yang tentu saja merupakan nasihat yang buruk, sangat buruk. Dan itu menyebabkan banyak kerusakan. And it did a lot of damage. That was such a critical moment. It was going to be if
Itu adalah momen yang sangat kritis. Itu akan terjadi jika akal sehat dasar digunakan. Dan saya juga ingat, sebagai komentar tambahan atas apa yang Anda katakan, mantan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Milley mengatakan bahwa sekaranglah saatnya kita harus bernegosiasi di awal perang. Jika Anda ingat itu, Pak, ketika dia pada dasarnya mengatakan, lihat, ini adalah waktu terbaik di mana kita bisa menutup kesepakatan dengan Rusia, karena keadaan tidak akan terlihat sebaik ini ke depannya. Tepat sekali. Sekarang, Profesor, hanya satu dari pertanyaan terakhir di sini tentang pengaturan geopolitik di Kaukasus Selatan sebagai ruang geopolitik yang holistik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa penjelasan konseptual teori konsep yang beredar di Georgia. Concepts that are flowing around in Georgia. Unfortunately, it is just now that it's starting to happen. Sayangnya, baru sekarang hal itu mulai terjadi. Menyadari apa sebenarnya kebenarannya. Apakah Anda melihat peran Georgia dalam formula itu lebih sebagai 3+3? Atau apakah Anda berpikir Georgia juga seharusnya, dan Kaukasus Selatan yang lebih luas, yang mencakup ketiga republik tersebut, mengundang Barat, mitra strategisnya, Amerika Serikat, Eropa, dan semacam mengubah wilayah tersebut menjadi ruang geopolitik holistik, di mana proyek geoekonomi dan hubungan ekonomi, mulai dari China hingga ke Barat, aset stemming. Dan pada dasarnya, semua orang menghasilkan uang daripada menjadi subjek kebijakan yang parasit, benar-benar yang memprovokasi Georgia melawan Rusia. Policy of egging Georgia against Russia. The best world is an open. Dunia terbaik adalah dunia yang terbuka, multipolar, multilateral yang damai, yang beroperasi di bawah piagam PBB, dan yang memiliki perdagangan terbuka serta keterhubungan. Saya sering mengatakan bahwa China dengan inisiatif sabuk dan jalannya, dan Uni Eropa dengan apa yang disebut Global Gateway, seharusnya benar-benar bermitra. China dapat berinvestasi dari timur ke barat. Eropa dapat berinvestasi dari barat ke timur. Mereka bisa bertemu di tengah. Tbilisi kan merebel Saiwalt, Winyi Chima. Semerka yang minta pertempat harur itu. Duligli, our strength, is the inisiatif sabuk and China smelufis better dui mol alt buadnin pertai timur barat. China is in part modeled on the 2,000 years of East-West trade. In 1498, when Vasco da Gama circled. Pada tahun 1998, ketika Vasco da Gama mengelilingi ujung selatan Afrika dengan kapal, itu dalam beberapa hal merupakan akhir dari jalur sutra untuk sementara waktu, karena lebih murah untuk pergi dari Eropa ke Asia dan kembali dengan kapal daripada melalui darat. Namun Anda tahu, di abad ke-21, konektivitas NAT penting lagi. Ini menjadi penting untuk kereta cepat. Ini menjadi penting untuk angkutan barang. Ini menjadi penting untuk konektivitas serat optik. Ini menjadi penting untuk pariwisata. Ini menjadi penting untuk pertukaran budaya. Dan jelas Kaukasus Selatan juga wilayah strategis, sekali lagi koridor utara selatan dan timur barat. Strategic region again, north south and east west corridor. Jadi begitulah, dan itulah mengapa sejarah mereka juga begitu kaya, baik secara budaya maupun ekologi, dengan anggur hebat yang diciptakan Georgia, mungkin kebun anggur pertama dalam sejarah. Jadi ini benar-benar area yang berharga dan akan berkembang dalam dunia yang damai dan terbuka. 3+3 adalah lingkungan terdekat, dan itu yang paling penting. Sangat penting untuk bergaul dengan tetangga Anda. Itu berarti 3 negara Kaukasus Selatan. Dan kemudian beristar kekuatan negara di kategori Kauslu. Semua negara tersebut bergantung pada dengan program yang lebih. Iran dan Rusia adalah bagian dari BRICS. BRICS mencakup China dan India. Keduanya harus dimitra di bagi Georgia juga. Definitely for Georgia as well. China does so many things so well, by the way. China melakukan banyak hal dengan sangat baik, seperti infrastruktur dan 5G dan sebagainya. India sedang mengalami lonjakan ekonomi, jadi mereka juga akan menjadi mitra. Saya ingin Eropa dan Amerika Serikat bersikap kooperatif dan bersahabat, berinvestasi dan datang sebagai turis, karena ada banyak warisan budaya, sejarah, dan keindahan. Tapi saya tidak ingin AS dan Eropa melihat ini secara geopolitik, karena mereka hanya akan membuat kekacauan. Dan itulah telah kita bicarakan.
3 ditambah dunia yang lebih luas tentu saja. Mungkin pada suatu saat, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan benar-benar akan menjadi anggota BRICS. Itu sangat mungkin, tergantung pada hal itu berkembang. It's perfectly possible depending on how that evolves. I'm hoping, very much hoping, that Saya sangat berharap bahwa diplomasi Iran yang sendiri merupakan topik untuk acara lain tentu saja. Tapi Anda tahu, Iran telah bergabung dengan BRICS. Iran telah menjalin hubungan dekat dengan China. Iran telah menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Ini juga sangat menjanjikan dan sangat menarik. Dan omong-omong, saya penggemar Persia, harus saya katakan, karena Persia sudah ada sejak 3200 SM. Ini adalah salah satu peradaban tertua di planet ini. Persia telah direports nombor base orden setelah selama 5 tahun. Jadi ini offer temaka Monisburg, intega Hassenberg hang ketelling. Itu temalizam di mana kita semua ingin memiliki beriath, perdamaian, dan konektivitas, dan banyak pariwas temagbol, menurut saya. connectivity, and lots of good tourism, I would say. I think that's a very good way to end. Saya pikir itu cara yang sangat baik untuk mengakhiri percakapan kita. Saya pribadi ingin sekali menggali pemikiran Anda, seperti yang selalu dikatakan Hakim Napolitano kepada tamu-tamunya. Namun sayangnya, kita dibatasi oleh waktu. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi rekan-rekan saya di Georgia, di sini di Amerika, dan bagi penonton Georgia. Saya yakin akan hal itu. Atas nama Imedi Television, saya ingin menyampaikan numerang tomarith kepada Anda, inkognito ketepilisi. Luar biasa. Anda lembut pada, Anda lebih membeks board thing Timedi V. Flind. Gah. Thank you. Welcome to come on to Imedi TV, of course, and Thank you. your inexhaustible. Anda adalah seorang intelektual yang tak kenal lelah dan orang yang berpengalaman dengan ide-ide untuk menunjukkan kepada masyarakat Georgia bahwa ada dunia lain di luar sana, bertentangan dengan apa yang telah mereka lihat dalam 30 tahun terakhir, dan bahwa Barat sendiri sedang mengalami masalah. Ini bukan hanya jalan satu arah. Ini adalah jalan 2 arah yang harus diperhitungkan. Profesor, sekali lagi, terima kasih banyak. Kami akan melanjutkan ini, saya yakin. Professor, once again, thank you so much. We will continue this, I'm sure. Luar hasi. And Terima kasih, Safli. Nemmer tingkat. honored. Temayeth. Terima kasih, Bak. Sampai jumpa. Thanks.